Welcome to podcast Wistoto Wisuda Juli Himarekta Agrapana ITB 2022. Ini episode pertama akan mengangkat tema mengenai himpunan, yaitu Himarekta Agrapana ITB. Biasanya akan ditemani oleh dua moderator yang sangat kece, yaitu sama aku sendiri, Takin dari Agrapana 2020, dan rekan aku, Hai Agrapana 2020. Malam ini kita kedatangan nih narasumber, yaitu ada kakak-kakak yang kece banget dan sering banget nih kita ketemu. Tapi kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayang gitu ya kak ya. Jadi nggak apa-apa dong, kita boleh nih kenalan ya lebih dalam lagi sama kakak-kakak yang hadir di podcast malam ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adam Gasor, biasa dipanggil Adam, angkatan 2018. Halo semuanya, kenalin lagi aku Hilmi Aji, biasa dipanggil Hilmi, angkatan 2018. Oh, Dede, kenalin, aku Virial Nabiha, bisa dipanggil Virial, dari angkatan 2018 juga. Salam kenal semuanya. Kita tahu ya kakak-kakak ini kemarin di himpunan lumayan aktif gitu ya, dan juga megang jabatan. Aku penasaran nih kak, boleh dong cerita gitu, emangnya di himpunan itu tugasnya kakak ngapain aja sih gitu? Kalau boleh cerita, tugas aku tuh lebih kepada aku mengontrol emosi ya, karena selama menjabat sebagai kepala badan keuangan ini lebih ke dapat ngatur keuangan himpunan, bikin cash flow, nyairin dana, pokoknya segala hiruk pikuk permasalahan juga jadi tanggung jawab aku, kayak siap untuk di ghosting, dihardik kayak debt collector, terus minta cairin uang mendadak, aduh pokoknya puyeng-puyeng yang berujung senang, asik main terima gitu dari aku. Kalau aku sebagai koordinator DPA kemarin yang katanya ditakuti oleh orang banyak. Aku nggak tahu, padahal aku nggak menakutkan ya. Jadi kesan yang menarik juga nih dari himpunan sebagai seorang yang ditakuti. Di DPA itu ngawasin badan pengurus, kalau dulu kan ada badan senator juga ya, pas angkatan 2018. Terus fungsinya ada legislatif juga, jadi berhubungan dengan peraturan-peraturan, kita menegakkan peraturan tersebut gitu ya. Kalau misalnya ada peraturan-peraturan yang perlu diperbaharui atau yang perlu diamandemen, yang perlu dikoreksi, itu ranahnya maksudnya kita kayak gitu. Ya gitulah, berkutat dengan hal-hal yang nggak kelihatan tapi pusing. Nggak, itu udah sih, itu aja. Mungkin bukan nakutin sih kak, mungkin kayak aura-auranya gitu loh kak, kayak wah disegani gitu kan sama Oh yang iya lain. benar. Gitu. Oke. Tugas selama di himpunan panjang ya kan, di himpunan nggak cuma 1 tahun ya, dari yang jadi budak gitu kan, terus jadi budak lagi, pokoknya gitulah, budak terus lah ya. Terus yang terakhir, yang terkini mungkin aku sempat jadi ketua badan pengurus atau ketua himpunan di Agrapana tahun lalu lah ya, sebelum kepengurusan Toarik. Terus kalau ditanya ngapain aja ya, info pasti lah ya, udah fix kalau misalnya jadi yang punya komando dalam satu kepengurusan, memanage beberapa bidang di bawahnya, berkoordinasi juga dengan DPA, dan juga dulu ada senator juga ya, dengan senator juga. Pokoknya menjaga dinamisasi satu kepengurusan. Dulu paling ya jadi budak lah, jadi DPA, juga pernah jadi staff juga pernah gitu, kayak kalian gitu ya, berperan aktif di wisuda juga pernah. Ya begitulah kira-kira singkatnya. oke deh, mantep banget ya. Tadi kita udah dengerin juga nih tugas-tugas apa aja sih dari ketiga narasumber kita. Nah, setelah itu kita jadi kepo nih Kak. Kak Fira kan tadi mengurus tentang keuangan himpunan gitu ya Kak, atau bendahara. Terus Kak Hilmi juga jadi koordinator DPA, sama Kak Adam jadi ketua BP. Sebenarnya apa sih motivasi dan latar belakang Kakak untuk memilih dan mengambil peran yang sangat besar tersebut gitu Kak? Kalau motivasi mungkin DPA kan dipilih gitu ya sama angkatannya. Berarti aku salah satu dari 4 DPA 2018 yang terpilih kayak gitu. Pada saat sudah terpilih, itu akan ada pemilihan koordinator DPA. Nah, pada saat itu aku berpikir bahwa mungkin ini saatnya aku ngambil tanggung jawab yang lebih besar, karena apa ya, aku gemes aja gitu sih. Aku gemes ada beberapa peraturan atau hal-hal yang kayaknya ini perlu diluruskan gitu, perlu di apa ya, perlu diberitahu gitu. Ini ya hal-hal yang salah dulu itu kok masih dilanjutkan gitu kan, padahal ini kurang tepat kayak gitu. Terus aku juga
pengen tahu juga gitu, gimana sih rasanya jadi koordinator DPA gitu ya, yang kelihatannya apa ya, seru banget kan karena koordinasi sama ketua BP, sama badan senator juga. Kemudian dari dorongan dari teman-teman juga pasti tentunya karena apa mempercayakan aku untuk jadi ya perwakilan di DPA-nya juga. Kayak gitu sih kalau dari aku. Aku tuh orangnya suka berinteraksi, suka nongkrong gitu ya. Jadi dari awal aku masuk himpunan pun aku suka nongkrong gitu. Aku cari wadah buat nongkrong. Apalagi kita Nangorian nggak punya wadah buat nongkrong lah ya. Kan kalau di Gane mah rame banget lah. Ada UKM, ada Kubus gitu ya. Nah, kalau di Nangor nih kayak rada sepi aja. Dan salah satu wadahnya adalah himpunan gitu. Dan pas aku masuk ke himpunan nongkrong kebetulan gitu. Yang enak diajak ngobrol, kebetulan kahim-kahim juga gitu kan. Kahim 15, kahim 16 kebetulan itu. Jadi kayak secara nggak langsung tuh dapat energi-energi positif aja gitu buat ngambil beban itu. Apalagi pas aku masih kacung posisinya, kating-kating tuh udah ngomongin tentang perangkat-perangkat himpunan yang kayak gitu loh. Lama-kelamaan mungkin dari situ terdevelop mungkin ya keinginan atau keresahan atau gagasan buat ngambil amanah lah ya, amanah sebagai ketua himpunan ini dilanjutkan dengan teman-teman juga gitu yang kayak ngajak udah Dam coba jadi ketua himpunan. Terus aku juga ya pengen belajar lah ya, belajar implementasikan ilmu gitu, siapa tahu jadi ketua badan pengurus ini jadi padahal aku juga buat berkembang. Ya alhamdulillahnya dapat gitu ya, kepilih. Terus ya berjalan seperti begitulah kalau latar belakangnya singkatnya gitu. Buat aku sendiri, motivasi aku tuh sebenarnya ada dua nih ya. Pertama misalnya dari alasan personal. Dari pas wawancara Aklim, itu kan pertama tuh anak 16 yang jabat, itu Kanita sama Kafe. Punya kepribadian yang benar-benar kontradiktif sama aku gitu loh. Kayak benar-benar orangnya tegas, ngotot, pokoknya bikin takut. Terus ternyata pas wawancara tuh 2,5 jam, pokoknya lama banget. Terus dari situ kayak ih seru deh kayaknya. Terus keuangan tuh solid banget. Even terakhir aku sidang kemarin tuh dari angkatan Kak Anggun itu masih nge-approach gitu. Jadi kayak dapat hibahan laprak. Terus aku juga kayak ih seru deh di keuangan, aku kayak diayomi banget gitu. Jadi itu personalnya sebenarnya aku juga nggak bisa ngambil keputusan kan orangnya. Terus ya itu empati juga. Aku benar-benar belajar buat keluar dari zona nyaman banget gitu di keuangan. Terus kalau misalnya alasan esensialnya sendiri, aku pengen tahu gimana sih caranya ngatur keuangan di skala himpunan jurusan gitu. Terus udah gitu sebenarnya keuangan tuh bisa bersinggungan sama banyak stakeholder kayak divisi gitu. Jadi meskipun santuy prokernya, cuman aku juga ngerasa kayak ada sense of belonging gitu loh, kayak ngerasa bisa kemana-mana juga gitu. Terus udah gitu ngatur cash flow, terus aku ngatur skala prioritas kayak gimana, itu juga banyak relate sama matkul-matkul ekonomi. Itu aku udah dapet dari cutting-cutting sebelumnya, itu juga sangat diayomi banget gitu. Jadi kayak menurut aku ini tuh bukan suatu hal yang perlu disesali deh menjadi kepala badan keuangan. Ketiga narasumber kita tuh kayak keren banget ya, kayak motivasinya tuh aduh kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Semoga dari motivasi dari ketiga narasumber hal ini bisa membuat jadi makin semangat untuk berhimpun. Macam-macam ya, motivasinya tuh beragam gitu dan bisa datang dari mana aja ya. Aku penasaran banget malah ya. Kakak ini kan bisa dibilang megang peran yang tidak kecil lah ya, dan tadi juga tugasnya udah dijelasin ini dan itu. Tapi gimana sih cara kakak-kakak tuh manage waktu, ngatur waktu supaya kayak ya himpunannya jalan, akademiknya jalan, bahkan boleh bilang kan lulus cepat dan ikut wisuda Juli. Kakak-kakak punya tips and trick atau gimana? Boleh banget cerita. Oke, dia di antara kita bertiga aku lah yang paling bobrok akademik, jadi pilihan yang tepat kamu milih aku duluan. Mungkin aku tariknya ke akademik duluan ya. Sebenarnya ini satu teknik nih ya, buat wisuda Juli. Kan kalau menurut kalian, gila wisuda Juli keren banget, cepet banget. Sebenarnya nggak juga guys, kita beruntung ada di rekayasa pertanian ya, utamanya buat anak-anak 2021 nih yang baru masuk rekayasa pertanian. Bersyukurlah kalian, karena di sini kita tugas akhirnya ada yang kelompoknya gitu. Maksudnya apa yang kelompoknya ini? Terkadang kita punya teman-teman yang cukup berambisi untuk fast track lah ya, untuk melanjutkan fase akademiknya. Nah, yang fast track ini tuh mereka punya syarat untuk wisuda Juli kan. Enggak sih, untuk sidang sebelum yudisium Juli gitu.
Nah, di situ jadi potensi nih untuk si Adam yang pemalas dan kawan-kawan yang mungkin satu tipe sama Adam, ayo kita berusaha nongkrong sama orang-orang yang pengen wisjul gitu. Jadi alhasil ke-carry lah si akademik kita. Ya walaupun sistemnya juga individu ya, gimana nanti teman-teman ngerjain TA1 baru terintegrasi dengan TA2 itu kan ada individunya juga. Jadi minimal timeline kalian terbawa. Itu kalau pengen kelihatan keren di wisjul dulu. Kalau untuk manajemen waktunya, ya di sini mungkin kalau aku pribadi ya, ada orang yang bilang kayak ada segitiga tuh ada 3, ada yang sosial, ada yang akademik, ada yang istirahat ya kalau nggak salah ya, segitiga ada itu. Dan aku orang yang memilih untuk sosial dan ya semi-semi akademik lah ya, karena tadi ada timeline yang harus dikejar. Jadi aku agak mengorbankan istirahat aku nih, karena aku kayak ngerasa kalau misalnya aku nggak nongkrong, aku nggak hidup lah kalau aku. Dan ada juga akademik yang harus dikejar. Jadi ada saatnya, ada saat-saat tertentu sih, nggak semuanya juga gitu ya. Yang harus dikorbankan ada istirahat, terutama pas di fase-fase semester 3, semester 4, laprak gitu ya. Ani, Takin, sama Ai juga dari late. Terus ke ujung-ujungnya, ya tugas akhir itu yang individu ya, utama yang cukup mengikat. Jadi, kalau untuk manajemen waktu, gimana caranya sih kita tarik mundur dari latar belakang ya, kita udah pengen ngambil peran-peran ini, Hilmi juga tahu, Viral juga tahu kalau misalnya nanti ke depannya ada beban yang harus dihandle gitu. Dan di situ udah kayak komitmen aja gitu yang ikat gitu, kalau misalnya kita terlalu fokus ke akademik, terus kita udah ngambil ini, jadi agak ngerasa gimana, terutama sama teman-teman kali ya. Terutama kalau aku sama Hilmi juga gitu ya, yang kayak, Adam si pengawasan ini ya, jadi lebih ke tanggung jawab aja sih gitu. Kalau misalnya cara memanajemennya, itu gimana kalian masing-masing lah, apa yang mau dikorbankan, atau tanggung jawab yang kalian pengen ambil itu, berdasarkan apa gitu, latar belakang kalian. Balik lagi ya berarti ke kita sendiri ya, apa yang mau kita pilih, apa yang mau kita capai, dan apa yang sedang kita pegang mungkin ya. Sebenarnya tadi udah banyak disinggung juga ya sama Adam. Kalau ini cara aku sendiri ya, karena aku anaknya visual, menurut aku karena tugas tuh kan banyak banget ya yang perlu kita lakuin. Jadi supaya lebih terstruktur, lebih sistematis, aku tuh butuh untuk ada satu tools gitu. Nah, aku salah satunya bikin, teman-teman di sini juga banyak yang udah menggunakan gitu ya. Aku bikin to-do list gitu. Jadi per skala prioritasnya gitu. Dari yang terdekat atau beban kerjanya lebih besar gitu. Nah, itu biasanya aku bikinnya per minggu sih. Dan itu tuh nggak aku keep sendiri gitu. Aku biasanya nge-share ke teman-teman. Jadi energinya itu nggak aku hasilin sendiri gitu loh. Jadi aku serap dari teman-teman yang lain juga. Jadi yang pertama itu aku bikin semuanya supaya terstruktur sistematis. So aku suka bikin to-do list. Terus yang kedua itu sih make your own circle yang bisa nge-build semua energi positif. Terus karena sejatinya kita ini manusia insan procrastinate ya, jadi harus nge-remind satu sama lain gitu. Jadi aku punya orang-orang yang bisa aku ya jadi wadah tempat buat aku ngerilis emosi aku, tempat nyambat gitu. Itu kan sebenarnya perlu dikeluarin ya supaya kita bisa nge-recharge lagi gitu. Terus udah gitu ya itu tadi sharing. Kalau misalnya dari per teknisnya biasanya aku sama teman-teman aku misalnya aduh lagi puyeng banget nih matkul ini, boleh nggak bagian kamu yang nyatet gitu. Jadi kita ganti-gantian, terus nanti sharing catatan. Terus udah gitu, kalau kita ngerjain sesuatu tuh pasti kayak ngabarin satu sama lain gitu loh. Jadi biar kayak memantik gitu satu sama lain gitu, biar flow-nya sama. Soalnya kalau buat aku pribadi sih yang bikin susah tuh kalau menurut aku ketika aku ngejalaninnya sendiri gitu. Jadi ketika aku punya teman-teman yang punya motivasi yang sama, itu sih yang bikin men-trigger aku gitu. Di sisi lain, kenapa wisjul juga itu sih benar. Aku juga lagi coba ikut fast track kan ya. Jadi kayak itu lumayan motivasi yang paling besar gitu. Nge-build circle sendiri gitu ya istilahnya, biar bantu kita karena kita manusia, butuh orang lain juga. Sebenarnya kayaknya nggak jauh beda sih dari Adam sama Virial ya. Kayak kita nentuin skala prioritas gitu. Nah, tapi ini sebelumnya bentar dulu, aku mau terima kasih juga nih ke Virial karena sudah menjadi salah satu teman nggak sambat sih, kayak kita mendengarkan ini ya, bercerita supaya nggak stres gitu. Nah itu aku juga ya, berterima kasih juga ke teman-teman yang lain karena bisa menciptakan suasana itu. Terus kita tuh harus bisa memilah masalah gitu. Jadi
pada saat kapan oh kita kayaknya masalah ini nggak harus kita pikirin sekarang. Ya ini sebenarnya sama juga sih sama skala prioritas tapi beda gitu, beda alurnya gitu. Tapi perlu diprioritasin juga si masalah ini. Oh, ini kayaknya nggak perlu dipikirin sekarang, ya udah nanti. Jadi kan kadang ada yang overthinking gitu ya. Itu padahal nanti gitu. Nah, itu yang bikin pusing gitu. Ya sebenarnya udah udah disampaikan semua sama teman-teman, sama Virial, sama Adam, lingkungan yang baik, skala prioritas. Terus ini sih prinsip aku ya, kan kalau Adam katanya tiga tuh pasti ada satu yang dikorbanin. Kalau aku kalau bisa tiga-tiganya, why not gitu. Kalau aku kayak gitu ya. Coba kan ya kan kita setengahnya berusaha gitu. Kita setengahnya berusaha untuk melakukan yang terbaik walaupun nggak tahu tiga-tiganya nanti gimana. Yang penting kan kita berusaha aja yang terbaik gitu sih kalau kalau aku. Kalau wisuda Juli karena aku sama teman-teman Fast juga. Jadi aku juga ini terpacu untuk wisuda Juli juga. Soalnya ini juga sih pas sekelompok tuh emang udah mau nargetin apa optimis dulu gitu ya Wisjul. Nanti kalau misalnya nggak bisa baru bisa. Oke gitu sih. Oke, tadi aku mau ngerangkum sedikit dulu ya, yang tadi yang gimana cara memanage waktu dari kakak-kakak. Itu kayak keren banget sih menurut aku, kayak skala prioritas, dan yang gak kalah penting pasti di lingkungan rekayasa pertanian, khususnya Himareksa Agrapana ITB, itu kayak lingkungannya positif vibes banget gitu ya, kayak dari teman-temannya kayak juga mendukung gitu, mantap. Kan kurang lebih nih ya, udah 2 tahun lebih gitu berhimpun, baik pas tadi kata Kak Adam, pas lagi jadi budak-budak atau pas udah mulai megang himpunan sendiri tuh, apa megang BP atau megang DPA. Boleh dong Kak ceritain nih kendala apa aja sih yang sering banget nih yang kakak rasakan, dan gimana caranya kakak-kakak bisa menyelesaikan kendala tersebut. Kendalanya banyak banget ya, terutama kan aku tuh berarti 3 tahun sebagai DPA gitu. Aku dipilih sama angkatan, teman-teman ternyata mempercayakan terus gitu. Dan itu ini sih sebagai kendala juga di awal karena gimana caranya aku juga bisa milih hal-hal yang oh ini bisa aku pilih dan hal-hal yang mungkin dipercayakan gitu oleh teman-teman semuanya gitu. Tapi itu juga apa ya? Itu jadi satu kendala sih bagi aku, apakah aku ingin mencoba di yang lain atau enggak gitu, tapi akhirnya itu bisa terlewati gitu. Jadi akhirnya aku tetap milih DPA kayak gitu. Terus kalau kendala lain mungkin yang menarik kan karena dari aku kan sistemnya agak berbeda gitu ya dari yang sebelumnya, karena waktu itu masih COVID gitu, masih COVID-19, jadi pandemi dan masih online kayak gitu. Jadi pengen coba pakai OKR dan ternyata banyak banget penyesuaian harus dilakuin, yang harus dipelajari gitulah kalau misalnya untuk OKR itu. Terus kemarin juga nih mungkin sempet ya kita sempat tahu kayak ada masalah, ada sedikit masalah gitu ya di badan kesenatoran juga yang akhirnya buat di tahun kepengurusan selanjutnya itu belum bisa dulu ada badan senator kayak gitu. Nah paling kalau kendala-kendala itu cara mengatasinya ya kita prepare dulu hal-hal apa yang nanti kira-kira akan terjadi gitu ya. Kita bikin opsi dulu, opsi ABC, bikin apa sih kayak alternatif gitu. Nah, setelah bikin alternatif, kita juga bikin evaluasi di akhirnya itu seperti apa kayak gitu dari alternatif lain yang terjadi tapi tidak terpikirkan kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau kendala, jujur aja ya, kendala tuh sangat heterogen ya, sangat beragam. Tiap fasenya adalah dari mau jadi Cakahim, ada tuh strugglingnya sama Virial juga, tim ses aku kebetulan lah strugglingnya ada. Terus udah jadi ketua badan pengurus, tapi masih belum muker sosker, nyari orang jadi masalah juga. Terus udah jadi badan pengurus, koordinasi masalah juga, itu berkesinambungan lah ya. Dan menurut aku di setiap bidangnya juga punya masalahnya masing-masing gitu. Hilmi juga nggak mungkin cuma sekecil yang tadi ya mungkin itu nggak kecil, tapi masih banyak banget. Virial apalagi aku tahu banget masalah Virial juga banyak banget nih ya. Jadi menurut aku masalahnya juga beda-beda gitu, dan cara penyelesaiannya juga beda-beda. Tapi mungkin yang paling gampang, mungkin karena kita kan organisasi yang punya penghasilan secara langsung gitu, kita nggak digaji. Jadi di sini kita cuma berbasis ke komitmen. Jadi yang bisa kita pegang adalah koordinasi gitu yang pertama, dan itu juga yang menjadi masalah dan itu juga yang menjadi solusinya gitu. Di mana ada aja miskom, terus kalau misalnya aku pribadi, aku pernah ada masalah nih ya sama pemegang rekayasa pertanian juga ya, aku sempat miskom.
sama Hilmi aku sempat miskom, sama teman-teman bidang aku juga aku sempat miskom, dan di situ ya aku bilangnya jadi suruhan tentang komunikasi dan koordinasi itu menurut aku hal yang penting banget ya. Apalagi kita yang serba online gitu pada masanya ya. Pada masa aku masih serba online, jadi itu jadi ini juga sih kadang-kadang jadi lampu hijau, kadang-kadang juga jadi lampu merah gitu loh, karena kita terlalu menggampangkan iya aja gitu kan, nggak ada mobilisasi sama sekali. Jadi koordinasi ya kadang bisa menghilang gitu aja ya, ghosting juga gampang banget gitu karena kondisi online, itu jadi PR. Jadi aku ngerasa kendala yang nggak bisa dilupain, aku ngerasa koordinasi dan juga gimana cara penyelesaiannya koordinasi. Di mana tadi Yumi benar, ibaratnya kalau di alur berpikir ada yang bisa kembali lagi nggak sih ke atas, yang bisa diperbaiki atau bisa dibenahin gitu ya ke depannya, atau cukup jadi evaluasi atau masukan untuk ke depannya. Jadi ke bawahnya tuh untuk kita pribadi maupun untuk bidang kita, utamanya ketua himpunan nih, nggak terulang lagi lah masalah-masalah yang vital itu. Jadi aku ngerasa koordinasi menjadi poin utama, dan juga cara penyelesaiannya tadi ya, koordinasi lagi dan apa yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa jadi evaluasi aja gitu. Dari Kak Adam sendiri udah nyinggung nih beberapa kejadian kayak miskom baik sama Kak Yulmi atau sama sama yang lain. Nah, kalau misalkan ada kayak kejadian kayak gitu nih Kak, miskom atau katakanlah salah paham ya baik dari Kak Adam, Kak Hilmi sama Kak Viral itu gimana sih cara ngatasinnya gitu? Kayak apa aja sih yang dilakuin gitu? Banyak banget juga sih pengalaman ini, aduh sangat-sangat banyak lah ya, tapi mungkin yang besar-besar aja lah ya. Aku pernah sempat miskomunikasi juga sama Kak Prodi, Bu Mia, seperti yang kalian ketahui. Ini mungkin yang paling aku kerasa lah ya, dan menyangkutnya nggak cuma di Skopi Marekta aja. Sama ada juga asisten akademik ya dia, itu aku sempat ada miskom lah ya. Pokoknya kayak misalnya ngechat terus kayak kita nggak fast respon lah, atau enggak sebenarnya itu aku nggak berani buat ngejawab taktis, aku obrolin dulu lah gitu. Jadi mungkin yang diharapin dari orang-orang lainnya itu adalah yang taktis gitu, yang kayak pengen dijawab, oke, minta jawabannya sekarang Dam, atau beberapa waktu, tapi aku mungkin delay di 1 hari sampai 2 hari, sampai jadi kayak jatuhnya nggak ke aku doang gitu loh nanyanya, yang pengennya ke aku jadi nanya ke orang-orang lain, misalnya ke Hilmi, ke Viral gitu, yang terus nanti masuknya tuh dari orang lain gitu loh, jadi nggak enak gitu kan keadaannya. Penyelesaiannya gimana ya, aku kasih klarifikasi lah keadaannya gimana, misalnya ada masalah di satu hal jadi kayak agak teralihkan, dan satu sisi juga ya harus minta maaf gitu loh, kayak maaf ya Bu, mungkin saya nggak akan lagi mengulangi ke depannya. Itu yang kayak klarifikasi dan yakinkan kembali kalau misalnya performa kita akan baik sih. Ini nggak cuma itu, tadi salah satu contoh doang ke Kak Prodi ya, Bu Mia, yang mungkin geger gitu ya, kayak tahu lah gitu orang-orang kayak ini kemana Adam, ini Adam kemana nih gitu. Dan juga ke yang lain, ke Hilmi, ke Viral pun aku ada aja gitu di koordinasi ini. Dan ya itulah menurut aku pengalaman yang paling berasa gitu ya sebagai ketua himpunan, mungkin ya itu karena kita mengawasi anak-anak aku gitu gimana keberjalanannya, objektifnya tercapai atau enggak, ngelakuin rakor tiap bulan, itu yang jadi pegangan aku. Dan koordinasi itu menjadi hal yang sangat penting menurut aku sebagai ketua himpunan sih, karena nggak ke dalam doang, keluar juga, ke setara juga, ke senator, ke Hilmi, itu jadi masalah banget sih. Tapi kalau pengalaman yang lain-lainnya banyak banget juga sih, strugglingnya cari badan pengurus. Viral juga tahu, Hilmi juga tahu, sampai pada masa aku tuh sempat kepospon gitu buat kegiatan muker soskernya tuh beberapa waktu, karena ada permasalahan lah, yang aku mukerin apa, yang aku bawain di badan pengurus tuh apa, berbeda, itu kenapa, banyaklah penyelesaiannya juga pelan-pelan, yang penting diselesaikannya. Tadi yang Viral sama Hilmi bilang udah bikin skala prioritas, itu benar banget, mana yang harus dihadapi secara langsung, yang terlebih dahulu yang harus diselesaikan dengan baik dan benar, mana yang mungkin bisa dinantiin, yang notabene harus diselesain juga ya. Jadi gitu sih, nggak jauh-jauh dari koordinasi dan juga skala prioritas. Itulah salah 2 permasalahan yang cukup aku ingat. Kalau dari aku pribadi, menanggapinya alhamdulillah baik kalau antar lembaga kayak gitu. Tapi mungkin masalah koordinasinya itu kalau aku lebih ke masa Himarekta. Jadi kayak karena aku kan berhubungan sama anggota ya, berarti ke semuanya. Sementara yang udah Adam tadi singgung juga, di masa online kayak gini, orang kalau mau ghosting gampang banget kan ya, tinggal gak balas, selesai. Nah itu gimana caranya DPA bisa mengatasi itu gitu. Itu yang emang susah, jadi tantangan gitu, yang jadi tantangan
di masa aku gitu. Bahkan kayak sekedar mengisi form aja itu susah banget kan. Jadi koordinasinya itu loh. Jadi kayak ujungnya kayak koordinasi sama orang-orang yang punya suara gitu di angkatan kayak, ayo dong minta tolong gitu dibantu PC atau enggak ada nggak sih orang yang deket ke orang ini gitu supaya bisa lebih terbuka atau bisa ngisi lah seenggaknya kalau misalnya ada hal-hal yang harus diisi gitu dari DPA. Sebelumnya juga mungkin udah diceritain juga sama Adam, sempat ada apa miskom juga sama Adam karena ya masih di awal-awal gitu ya, masih baru-baru naik, masih kayak adaptasi gitu, miskom-miskom kecil itu mah mungkin wajar. Terus waktu itu karena koordinasi itu jadi yang waktu itu yang tadi ada udah singgung juga yang masalah yang sama bawah-bawahnya itu jadi ada apa ya ada beberapa kadep yang ngomong sama aku ini gimana ya Mi kayak gini ya udah coba kamu selesain dulu gitu ke Adamnya langsung kayak gitu kan ke BP-nya coba. Nah, terus waktu itu juga aku sempat ngobrol juga ke Adam kalau misalnya ada sesuatu gitu. Terus aku juga untuk senator karena waktu itu ada masalah juga di senator kayak apa ya ya ada permasalahan di senator yang DPA juga bantu menyelesaikan juga. Jadi kompleks juga gitu kan ya sana sini oke gitu. BP Batsen masa juga belum masanya ghosting kayak gitu sih. Sebenarnya kalau masalah koordinasi di DPA lebih ke ya kayak gitulah kira-kira. Dari aku sendiri sebagai kepala badan keuangan dulu mungkin ya, kendala yang paling susah yang mungkin memorable dan semua orang juga kayak udah tahu ya karena ya ada satu kondisi di mana aku harus nge-handle job desk yang sebenarnya bukan aku dan jatuhnya jadi kayak double gitu ya. Itu sih yang terberat buat aku. Terus gimana cara overcome itu? Kalau aku sendiri, aku tuh bikin forum gitu sama apa namanya anak-anak aku terus di situ aku pertama banget yang aku lakuin adalah aku jujur sih. Kalau menurut aku cara kita ngebangun empati terlebih dahulu tuh dengan kita jujur dulu gitu. Jadi harapannya mereka bisa tahu tuh apa yang aku rasain. Jadi aku kasih tahu nih kita punya kondisi kayak gini. Terus aku punya ketakutan A, B, C, D, terus rencanaku begini, menurut kalian gimana? Dan ternyata dari situ aku berterima kasih banget, anak-anak aku tuh kayak mulai sangat responsif, pas respon, terus udah gitu kayak inisiatif banget ngelakuin tugas-tugasnya. Jadi meskipun yang awalnya aku pikir itu tuh hal yang besar banget, ternyata kalau misalnya udah ada saling tertaut gitu ya satu sama lain, jadi aku ngerasa ini beban bukan aku yang nanggung sendiri gitu. Terus kalau misalnya secara keseluruhan gitu ya, yang paling memorable banget tuh buat aku waktu itu aku jadi ini nih sama kayak kalian aku jadi main event gitu kan. Terus dengan bengis aku direkrut jadi Orlov Wisokto dan itu tuh kayak Hamin berapa gitu dan itu kan Wisokto 2020 kan itu pertama kali online gitu terus udah gitu aku baru naik klub Jamin berapa gitu kayak malamnya aku baru naik klub dibantuin sama Kak Ake, Kak Devan, terus wisudawannya kan banyak banget ya Wisokto tuh. Jadi tuh aduh chaos banget sih aku kayak udah puyeng banget. Ya gitu sih kalau menurut aku hal-hal kayak gini karena aku tahu aku tuh orangnya bakalan gejet kalau misalnya aku pikirin sendiri gitu. Jadi aku hal yang pertama aku lakuin ya itu aku rilis ketakutan aku terus aku jujur aja ke orang aku butuh pertolongan gitu jadi itu sih kalau misalnya teman-teman kedepannya pasti kan menghadapi banyak rintangan kekecewaan itu coba diekspresiin dulu aja gitu itu juga kalau menurut aku salah satu ngebangun empati dan menautkan hati satu sama lainnya terus kalau dari ini kan tadi pahit-pahitnya ya terus hubungan dari koordinasi ini aku mau apresiasi aja sih ini ada orangnya ya udah nggak apa-apa. Adam dan Hilmi tuh menurut aku dengan karakteristik mereka yang berbeda, mereka tuh menurut aku sosok pemimpin yang sangat mereka butuhkan. Jadi meskipun aku melakukan hal yang besar, aku tuh ada Hilmi dan Adam yang kayak gitu. Aku selalu curhat ke mereka dan mereka juga tahu karena aku anaknya nyambat terus jadi kayak udah Spir tenang dan nggak yang cuman secara verbal aja gitu aku juga dibantuin operasionalnya kayak gimana terus selalu di follow up kayak gimana Fir gitu jadi buat Adam sama Hilmi aku makasih banget sih kayaknya aku nggak kuat kalau misalnya tanpa kalian gitu intinya jujur sih sama apa yang sedang kamu rasakan saat itu juga ngelatih empati orang lain dan
menautkan satu sama lain itu menurut aku ya. Tadi kita udah ngedengerin ya pengalaman dari ketiga narasumber kita kali ini. Kayak pengalaman banyak banget yang bisa kita ambil dan kita pelajari untuk memperbaikinya di kemudian hari. Oke nih Kak, pesan-pesan nih dari kakak-kakak buat penerus kakak-kakak di himpunan. Untuk adik-adikku yang di Himarekta, jangan bosan-bosan untuk belajar. Walaupun misalnya kita ditempatkan di tempat yang sama, kan kita beda fase gitu ya. Kita bisa aja dapat sesuatu hal yang baru gitu ya. Mungkin sebelumnya kita nggak dapetin gitu. Atau kalian juga bisa ambil juga langkah yang baru juga yang lain gitu. Jadi coba cari-cari hal yang baru itu nggak masalah kayak gitu. Terus ya gali-gali aja hal-hal yang mungkin sebelumnya kalian nggak tahu gitu, yang awalnya mungkin kalian so tahu gitu, terus jadi akhirnya dengan kalian nggak tahu jadi semakin tahu kayak gitu. Kalau misalnya ada yang perlu dibantu ke kakak-kakaknya, ngobrol aja nggak apa-apa, pasti dikasih tahu arahannya, dikasih tahu hal-hal yang harus dilakuin kayak gitu. Cerita aja kayak yang tadi Viral udah singgung gitu ya, jujur aja sama keadaan yang ada, jangan kayak enggak kak, enggak apa-apa, enggak ada masalah, baik-baik aja. Nanti pas kitanya udah tahu, terus itu kan jadi hal yang nggak bagus juga buat dari teman-teman kayak gitu. Terus hal yang aku ingat adalah di himpunan itu eh, bukan cuma kita ngambil manfaat, tapi kita yang emang harus memberikan manfaat itu gitu. Kita yang harus memberi juga, bukan kita yang cuma mengambil, bukan yang pengen, ini mana sih, kok nggak ada tutor, kok nggak ada ini, kok ini kayak gini. Jangan kayak gitu, kita hidup di situ, berarti kita yang menyelesaikan itu gitu. Jadi, oh nggak ada ini, yaudah kita bantu ini, nggak ada ini, oh yaudah ini gitu. Jadi kita yang memang berkontribusi dan memberikan manfaat juga di situ gitu. Itu sih kalau menurut aku. Ini juga jangan lupa karena himpunan ini sifatnya satu jurusan ya, berhubungan sama jurusan, berarti kalian juga harus punya hubungan baik juga ke dosen juga, supaya nanti kalian tahu nanti pasca sarjananya itu ya pasca lulus itu nanti seperti apa gitu. Dari aku buat adik-adik aku di tengah gempuran judgement bahwa himpunan tuh nggak worthy ya kan, sekarang kayak FYP TikTok aku kayak jangan masuk himpunan gitu ya. Di sisi lain itu sebagai kritik positif juga gitu ya buat kita untuk refleksi apakah memang benar worthy apa enggak gitu ya. Jadi kalau menurut aku hal yang perlu teman-teman lakuin tuh ya tahu dulu sih apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman kejar di himpunan ini gitu. Balik lagi sih kayak yang tadi aku udah omongin, nanti di depan pasti teman-teman akan menghadapi tantangan yang besar, kekecewaan, kesedihan, atau mungkin kayak ngerasa menyesal gitu. Nah itu coba dirilis, terus coba disampaikan ke teman-teman yang teman-teman percaya gitu ya. Itu mungkin bisa pasti itu akan dileburkan gitu ya, nggak akan dibiarkan gitu aja gitu. Jadi semoga kita saling menguatkan dan aku di sini, Hilmi, Adam, dan semua alumni Rekayasa Pertanian Himpunan Agrapana itu pasti senang banget kalau teman-teman nanya ke kita gitu. As long as kita bisa ngebantu, pasti kita bisa bantu. Dan semoga semua kebaikan yang teman-teman lakuin di sini, kalau ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, dinilai amal oleh Tuhan, atau enggak kedepannya teman-teman bisa ngerasa kayak bangga dan nggak menyesal gitu menjadi bagian dari himpunan. Kalau misalnya dari aku, pesan-pesan yang pertama adalah nikmati prosesnya gitu. Karena di tiap fase, tiap anak tangga pasti ada proses-proses yang bisa kita ambil. Dan ada kata dari ketua himpunan yang pendahulu nih, ada yang ngomong kalau misalnya himpunan ini adalah benda mati, namun kita yang merupakan anggotanya yang bakal menghidupinya. Dan menurut aku, ini nggak jauh beda sama yang Hilmi tadi bilang. Jadi kayak jangan cuma ngambil, tapi juga ngasih. Terus Viral bilang kalau misalnya worth atau enggak, itu gimana kalian lagi gitu, masing-masing kalian. Kalau menurut aku worth karena aku mau ambil gitu, aku mau ngasih, aku mau ngambil, dan aku bisa memanfaatkan wadah ini dengan baik gitu. Dan untuk semuanya, yang nggak jauh beda sama yang sebelumnya, kalau misalnya pengen ada apa-apa, cerita aja, nongkrong bareng aja, mau ketawa-ketawa, mau sedih-sedih, kita terima juga gitu ya. Jadi untuk kedepannya, untuk anak-anak 20, anak-anak 21, di bagian dari Agrapana, ya semangat, nikmati ya prosesnya. Itulah kata-kata yang menurut aku yang paling tepat tuh, nikmati ya prosesnya, baik pra-aklim,
sampai nanti OTW menjadi ALB, nikmatnya prosesnya sangat heterogen, nano-nano, yang sangat nikmat rasanya gitu lah. Satu kata apa yang paling menggambarkan himpunan? Gak bisa satu kata ya, berjuta kata, tapi kayaknya Seru dan harus banyak belajar. Dah. Media tumbuh, ya, asik. Jadi himpunan tuh sebagai media tumbuh, kita harus tahu dulu nih kita mau memetik apa gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan nih mikroklimat yang sesuai seperti apa, terus begitu berapa lama gitu biar kita nge-maintain terus di dalam himpunan itu. Kita harus tahu dulu apa yang kita mau dan terus nguatin satu sama lain. Semoga teman-teman nggak nyesel jadi bagian keluarga Agrapana. Pokoknya kita seneng deh kalau adik-adik mau nanya-nanya ke kita. Jadi kalau ada derita-derita yang kalian hadapi, ngomong aja ke kita, pasti kita ketawain. Pasti kita bantu sebisa yang kita mampu gitu. Naungan kali ya, karena aku merasa aku dinaungi di himpunan ini. Aku masuk beda lah ya sama yang viral tadi, ketahui dari kamu, aku linglung masuk himpunan, aku nggak tahu apa-apa, PKS seperti ini, tapi himpunan jadi batu loncatan yang bisa ngebantu aku mengenal pertanian lebih dalam, mengenal environment pertanian, sampai pasca kuliah tuh mau ngapain, aku ngerasa Agrapana ini menaungi aku, sampai akhirnya aku jadi wisudawan Juli 2022. Merasa cukup, semangat buat semuanya berproses, thank you. Oke, tadi kita udah kita udah ngobrol-ngobrol banyak, terus kita udah dapet cerita-cerita yang menarik, kemudian udah dapet istilahnya motivasi-motivasi, masukan, dan ya kita berharap semoga semua yang udah kita bicarain di podcast kali ini itu bakal bisa diambil positifnya dan bakal bisa kepake buat semuanya. Sebelumnya aku sama Takin kami ngucapin makasih buat kakak-kakak yang udah mau dateng, yang udah mau sharing-sharing di sini, yang udah mau cerita. Kita doain aja yang terbaik ya, semoga dilancarkan lah untuk urusan kedepannya, dan apa sih kalau kata orang kerennya, see you on the top gitu. Mungkin ini akhir dari podcast pertama kita, tapi nggak masalah dan jangan sedih karena perpisahan bukan segalanya ya. Aku punya pantun nih, ke pasar beli baju baru, pas pulang ketemu Anya. Podcast pertama aja udah seru ya. Apalagi podcast selanjutnya. Kalau gitu aku Ai, 2020 undur diri. Aku Takin, Agrapana 2020 juga undur diri. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.